Bank sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Itu judul mosi kita hari ini. Bank sentral sendiri merupakan suatu lembaga atau suatu instansi yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan baik dari stabilitas harga ataupun nilai suku mata uang. Dalam kapasitasnya, bank sentral sendiri mempunyai tujuan tunggal, yaitu memelihara kestabilan mata uang. Kestabilan mata uang tercermin pada perkembangan inflasi dan perkembangan nilai tukar mata uang sendiri. Di dalam bank sentral tentu ada yang namanya kas negara. Kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara. Selain itu, pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dari sebuah kas negara, baik dari penerimaan maupun pengeluaran. Pengeluaran yang saya katakan di sini adalah APBN, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Secara garis besar, APBN dibagi beberapa sektor, yaitu pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, dan keseimbangan premier. Namun dalam pengeluaran pemerintah sendiri, kita dapat katakan yaitu adalah belanja. Belanja sendiri ada fungsi umum, pertahanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan fungsi-fungsi lainnya. Dalam kegiatan pengeluaran pemerintah di sini, jangan sampai APBN sendiri menjadi defisit dikarenakan banyaknya pengeluaran pemerintah. Maka dari itu, dalam keseimbangan premier keuangan pemerintah, Bank Sentral perlu menetapkan batas dari pengeluaran pemerintah, yaitu yang sudah kita ketahui bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian kumulatif defisit. Batas maksimal yang ditetapkan adalah 0,5% sampai 6% dari PDB yang berlaku. Pengeluaran pemerintah sendiri dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya kegiatan negara, seperti kesejahteraan masyarakat, pemulihan ekonomi nasional, sektor UMKM, yang semua kita surpluskan untuk kembali menjadi pendapatan negara. Maka dari itu, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, penetapan batas anggaran pemerintah sudah dilakukan melalui Bank Sentral dan pemerintah. Di sini dikatakan bahwa kesejahteraan dan pemulihan ekonomi nasional bagian dari pengeluaran pemerintah yang memang akan masuk lagi ke dalam kas negara, di mana pemerintah sendiri harus bekerja sama dengan Bank Sentral dalam sistem pengawasan, dalam sistem pengendalian, dalam sistem pengeluaran pemerintah sendiri. Jangan sampai pengeluaran pemerintah melebihi batas, yang dikarenakan jika melebihi batas akan terjadi inflasi atau pemerosotan nilai tukar mata uang, dikarenakan beredarnya uang terlalu banyak di masyarakat. Maka dari itu, dalam pengendalian sistem keuangan ini, Bank Sentral melalui Kementerian Keuangan dan pemerintah bekerja sama untuk pengendalian keuangan negara, di mana Bank Sentral sendiri akan mengawasi setiap sektor, baik dari tadi sektor pemerintah, dari sektor kementerian, dari sektor lembaga, badan, dan semua yang mengedarkan uang pemerintah sendiri. Dalam penetapan batas pengeluaran pemerintah sendiri, Bank Sentral punya kebijakan atau punya tujuan tunggal, yaitu tadi kestabilan mata uang. Kestabilan mata uang ini dibagi menjadi penukaran mata uang dan pengembalian mata uang, di mana uang yang beredar akan masuk kembali kepada kas negara sebagai penyimpanan uang negara yang akan digunakan kembali oleh pemerintah untuk pengedaran uang dalam pengedaran kepada masyarakat. Uang tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui RAPBN, di mana RAPBN sudah dibahas bersama dewan-dewan terkait untuk rencana pengeluaran pemerintah. Maka dari situ, uang yang kita keluarkan sendiri, sebagai contoh kasus sekarang yaitu pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional berada pada tingkat keuangan negara yang sudah beredar dan akan kembali lagi. Defisit yang dikatakan dalam pernyataan saya tadi adalah perkiraan dari PDB, yaitu 6%.
di mana uang dari pusat akan ditransfer kepada daerah melalui APBD sendiri. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah pengeluaran pemerintah terpusat, yaitu pada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, agar tidak defisit melainkan bisa melampaui surplus dari anggaran pendapatan negara. Sekian, terima kasih.